Evan Agustini dari kelompok 324. Di sini saya akan memberikan pelatihan mengenai cara pembuatan cairan desinfektan sesuai takaran yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan cairan desinfektan yaitu merupakan salah satu dari bahan yang ada di depan saya, seperti misalnya menggunakan cairan dari bahan pemutih pakaian yaitu seperti Baiklin atau pemutih. Kemudian bisa juga menggunakan cairan pembersih lantai seperti Soklin ataupun Wipol dan lain sebagainya. Dan bisa juga menggunakan cairan antiseptik seperti Dettol. Berikutnya yaitu ada alat yang bisa digunakan dalam pembuatan cairan desinfektan, yaitu menggunakan wadah. Untuk wadah air dapat berupa gayung atau ember, menggunakan air sebanyak 1 liter. Kemudian jika ada bisa menggunakan botol semprot dan juga menggunakan lap kain. Kemudian dalam pembuatannya di sini dianjurkan kita menggunakan APD, minimal menggunakan masker dan selop tangan sebagai pelindung diri karena cairan-cairan tersebut berbahaya apabila terkena di kulit kita. Selanjutnya kita akan membuat cairan desinfektan menggunakan salah satu bahan yang ada di sini. Pertama-tama kita gunakan APD berupa selop tangan terlebih dahulu. Pastikan juga kita sudah menggunakan masker sebagai pelindung hidung dan mulut kita. Di sini saya akan menggunakan bahan berupa pemutih pakaian yaitu Baiklin, di mana untuk membuat cairan desinfektan menggunakan cairan pemutih pakaian ini kita bisa menggunakan takaran sebanyak 30 ml cairan pembersih pakaian yang dicampurkan dengan 1 liter air yang bersih, di mana 30 ml tersebut setara dengan 3 tutup botol cairan Baiklin. Kita masukkan terlebih dahulu. Tutup botol, kemudian bisa diadukkan agar lebih merata dan bisa langsung diaplikasikan kepada media yang akan didesinfeksi, dan pastikan terlebih dahulu bahwa media yang akan didesinfeksi tersebut sudah dibersihkan sebelumnya. Nah, apabila sudah tercampur seperti ini, bisa langsung diaplikasikan dengan lap kain. Kemudian langsung diaplikasikan kepada media yang akan didesinfeksi, seperti misalnya kepada meja yang ada di rumah kalian masing-masing. Setelah melakukan langkah desinfeksi ini, sebaiknya media yang telah dibersihkan atau didesinfeksi ini tidak dilap atau dikeringkan terlebih dahulu dan dibiarkan kering dengan sendirinya. Selanjutnya, apabila ingin menggunakan cairan yang berupa pembersih lantai, bisa menggunakan cairan seperti Soklin atau Wipol dengan takaran menggunakan 30 ml cairan yang dicampurkan ke dalam 1 liter air bersih, di mana 30 ml tersebut bisa setara dengan 2 tutup botol dari cairan pembersih lantai. Setelah dicampurkan, apabila ingin dimasukkan ke dalam botol penyemprot, dipersilahkan. Setelah sudah dimasukkan ke botolnya, kita bisa aplikasikan langsung dengan menyemprotkan ke media yang akan kita semprot atau kita akan desinfeksi. Seperti misalnya kita akan desinfeksi gagang pintu yang sering disentuh oleh orang-orang ketika berada di rumah. Nah, setelah sudah
didesinfeksi, biarkan dan jangan dilap terlebih dahulu. 3. Selanjutnya, apabila ingin menggunakan cairan antiseptik, bisa menggunakan cairan antiseptik berupa Dettol, di mana cairan antiseptik ini bisa menggunakan takaran sebanyak 50 ml cairan antiseptik yang dicampurkan ke dalam 1 liter air bersih. Kemudian setelah dicampurkan, bisa melakukan langkah desinfeksi seperti 2 langkah tadi, yaitu dengan mengelap permukaan yang akan didesinfeksi maupun dengan menyemprotkannya ke permukaan yang akan didesinfeksi. Di sini dianjurkan tidak mencampur 2 jenis atau lebih bahan cairan agar tidak menimbulkan zat-zat yang berbahaya, karena apabila cairan pemutih yang mengandung klorin dicampurkan dengan cairan yang mengandung wewangian seperti cairan pembersih lantai ataupun cairan antiseptik, maka akan menimbulkan uap yang disebut dengan uap amonia yang membahayakan tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu saya juga anjurkan ketika mengaplikasikan langkah-langkah desinfeksi supaya memperhatikan agar tidak terkena di kulit kita maupun pada lingkungan pada makhluk lain seperti pada tumbuhan dan hewan, karena akan membahayakan kesehatan mereka juga. Sekian dari saya, terima kasih.